Shalom. Saudara, pada waktu David Beckham datang ke Indonesia, seorang pemain bola yang legendaris yang berasal dari Inggris ini datang menghebohkan orang-orang di Indonesia. Sejak dari bandara, itu telah berkumpul orang-orang dan sangat histeris. Mereka datang berbondong-bondong meminta kedatangan daripada David Beckham. Begitu juga ketika orang sangat menggemari Blackpink, dia akan berjuang untuk mengumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Blackpink dan segala sesuatu terkait dengan hidup daripada setiap penyanyi yang ada di Blackpink. Saudara yang kasih Tuhan, akan banyak orang yang ngefans, menggemari, itu tidak salah. Tetapi yang jadi problem adalah kalau kita hanya ngefans kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang paling mencekam dalam Alkitab adalah ketika menemukan ada begitu banyak orang yang mengira bahwa mereka itu adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus, tetapi kaget karena menjumpai mereka bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22 bercerita di mana orang berdiri di hadapan Yesus dan mulai memaparkan semua kebaikan yang sudah mereka lakukan. Mereka katakan, "Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tetapi mereka telah melakukan yang seperti itu pun dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa? Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang namanya berbeda antara penggemar dan pengikut. Fans itu sangat berbeda dengan murid Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, penggemar itu adalah seorang yang pengagum, yang bersemangat. Seperti tadi, seorang fans pemain bola atau artis Korea itu akan sangat bersemangat mencari informasi, bahkan menjumpai fans atau siapa yang digemari itu. Saudara, Kylie Adirman memberikan beberapa pertanyaan untuk kita bisa mendiagnosa sindrom penggemar atau pengikut. Yang pertama, dia katakan, sudahkah Anda mengambil keputusan untuk menerima Yesus, atau sudahkah Anda berkomitmen pada Yesus? Saudara, seorang penggemar itu hanya menerima Yesus dan merasa cukup sampai di situ. Tetapi seorang pengikut itu dia menerima dan berkomitmen. Kata menerima tidak hanya diterjemahkan dengan kita sudah yakin selamat karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan, seorang pengikut, dia menyerahkan hidupnya, berkomitmen sepenuhnya, saya mau ikut Yesus, apapun konsekuensinya. Yang kedua, dia katakan, mendiagnosanya, apakah Anda hanya tahu tentang Yesus ataukah Anda mengenal Yesus? Saudara, tahu dan mengenal itu dua hal yang sangat berbeda. Tahu itu hanya melibatkan unsur kognitif, tetapi mengenal itu melibatkan unsur relasi. Ada pengalaman. Saudara yang kasih Tuhan, seorang penggemar itu hanya tahu tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan, tetapi tidak mengalami, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga dikatakan, apakah Yesus menjadi salah satu atau hanya satu-satunya dalam hidup saudara? Saudara menghabiskan uang untuk apa? Saudara terluka kemana cari penghiburan? Apa yang paling mengecewakan dan paling membuat Anda frustasi? Apa yang paling membuat Anda bersemangat? Itu menentukan kita menjadi seorang penggemar atau seorang pengikut. Apakah Yesus hanya salah satu atau satu-satunya di dalam hidup kita? Saudara, yang keempat dikatakan, apakah kita lebih berfokus pada kehidupan batinia kita atau kehidupan lahiriah kita? Seorang penggemar akan fokus kepada kehidupan yang tampak luar, yang lahiriah, yang nampaknya orang bisa lihat kita orang-orang yang religius, yang saleh. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu kehidupan batin kita. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana keberadaan batin kita. Yang kelima, dia katakan, apakah Anda menggemar? Seorang penggemar akan mengandalkan kekuatan sendiri atau Anda seorang pengikut yang dipenuhi dengan roh? Seorang penggemar itu hanya akan mengandalkan segala kemampuan dirinya. Tetapi seorang pengikut itu akan mengandalkan
kekuatan kau. Dan kasih Tuhan di bulan misi ini kita kembali diajak untuk merenungkan apakah selama ini hidup kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus atau kita hanya menggemari Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, maka kita pun akan melakukan apa yang kita yakini, termasuk kita membawa jiwa datang kepada-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.